Wani, Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Setelah harus ditahan imbang oleh Dewa United di partai sebelumnya, mereka akhirnya kembali meraih 3 poin berharga. Tidak hanya itu, keberanian juga jadi alasan The Green Force sukses kembali cetak 3 gol di kandang lawan. Gimana duel taktik yang terjadi? Pertama, serangan Bali United. Persebaya datang ke Gianyar dengan formasi 4-2-3-1. Di sisi lain, tim tuan rumah menggunakan formasi 4-3-3 andalan mereka. Bermain di kandang, Bali sebenarnya tampil cukup ofensif. Mereka sukses melakukan beberapa penyerangan yang berbahaya, khususnya di babak pertama. Ketika menyerang, biasanya Serdadu Tridatu bermain dengan lebih vertikal. Ini berarti mereka tidak banyak mengalirkan bola di lini tengah, melainkan pemain belakang segera mengirimkan bola ke bagian depan. Bagaimana mereka melakukannya? Pertama, dengan melakukan rotasi di samping. Biasanya winger Bali diminta untuk bergerak melebar atau kadang agak turun. Lalu, ruang di half space akan diisi oleh gelandang yang datang untuk masuk ke dalam kotak penalti. Barulah kemudian satu pemain Bali di sayap mengirimkan umpan lob kepada gelandang yang sudah berada di dalam kotak penalti tersebut. Kedua, Bali bisa bermain dengan lebih direct. Ini berarti para pemain belakang segera mengirimkan umpan jauh kepada striker mereka, Boris Kopitovic. Setelah menerima bola, barulah sang striker bisa untuk melakukan aksi sendiri maupun mengirimkan bola kepada rekan yang datang untuk mendekat. Bali sebenarnya sempat mencetak gol melalui situasi ini di akhir babak kedua. Namun, sayangnya gol Diego Campos harus dianulir wasit karena terjadi offside terlebih dahulu. Kedua, cara Persebaya menyerang. Berbeda dengan Bali, Persebaya cenderung lebih reaktif dalam pertandingan ini. Artinya, mereka lebih sering membiarkan lawan menguasai bola, lalu kemudian merebut dan melakukan serangan melalui serangan balik. Ganasnya lini tengah Persebaya saat merebut bola membantu tim mereka untuk menjalankan taktik ini dengan baik. Lalu setelah bola berhasil dimenangkan, mereka akan segera mencari pemain sayap untuk menjadi target serangan balik. Adapun yang menjadi andalan Persebaya dalam situasi serangan balik adalah Galih Freitas, winger kanan mereka. Dia berulang kali dapat memenangkan duel 1 lawan 1, melakukan tusukan, hingga akhirnya melakukan tembakan ke arah gawang lawan. Lincahnya gerakan Freitas juga dibantu oleh Francisco Rivera, sang gelandang serang. Dalam pertandingan kemarin, Coach Bernardo Tavares memberikan kebebasan bagi sang gelandang untuk membantu para pemain di area sayap. Ini berarti Rivera dapat bergerak melebar untuk membantu para pemain sayap Persebaya, baik dalam situasi bola jalan maupun dalam situasi serangan balik. Sebagai buktinya, gol Alvan Swaib lahir dari mobilitas Rivera. Sang gelandang sukses menerima umpan jauh yang dikirimkan oleh Hernando Ari ke area sayap. Setelah menerima bola, dia akhirnya melakukan tusukan, melakukan dribble, hingga akhirnya bisa menemukan Swaib yang datang untuk kemudian mencetak gol. Gol ketiga Bajul Ijo pun lahir dari keberanian dan dinamisme Persebaya untuk menyerang lewat sayap. Kita dapat melihat, baik itu Francisco Rivera maupun Galih Freitas menumpuk di area sayap kanan. Hal ini ternyata membuka ruang di area tengah yang bisa diisi oleh pemain lain. Ruang inilah yang akhirnya diserang oleh Risto Mitrevski yang masuk ke dalam kotak untuk mencetak gol kemenangan Persebaya. Ketiga, mentalitas Bajul Ijo. Lagi dan lagi, skema bola mati menjadi andalan untuk mencetak gol. Dan Persebaya bahkan menggunakan ini dalam laga kemarin. Menariknya, tim tamu memang jarang menciptakan peluang dari sentuhan pertama di dalam kotak. Namun, mereka ternyata tetap bisa untuk mencetak gol. Bagaimana mereka melakukannya? Dalam pertandingan kemarin, Persebaya sangat agresif dalam aksi set piece. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai aksi yang mereka lakukan untuk memenangkan bola kedua dan kemudian melanjutkan serangan. Biasanya, Coach Tavares menempatkan 2 pemain di area depan kotak penalti. Meskipun kadang Bali United melakukan hal yang sama, namun militansi para pemain Persebaya menjadi pembeda. Keberanian, kecepatan reaksi, dan kualitas aksi inilah yang membantu Persebaya dapat segera memenangkan bola dan melanjutkan serangan mereka. Dengan memenangkan berbagai bola rebound, Bajul Ijo berhasil menciptakan sejumlah peluang, termasuk 1 gol dari Mihailo Perovic yang lahir dari mentalitas kuat mereka untuk segera menyambar bola liar. Menang lagi!
Persebaya masih belum terkalahkan bersama Coach Tavares. Meski sempat dikritik sang pelatih karena lambat melakukan aksi dalam partai melawan Dewa, namun para pemain Persebaya sukses mengirimkan balasan cepat dengan mencetak 3 gol luar biasa ke gawang Bali United. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik sang pelatih bisa bawa Persebaya tembus 4 besar? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.